Hai semuanya, selamat datang lagi, welcome back. Buat yang baru mampir, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Salam kenal, salam kenal, salam kenal. Kenalan lagi ya, aku namanya Lala, aku orang Indonesia asli, aku udah 4 tahun tinggal di New Zealand. Aku ikut suami, suamiku orang Eropa. Di channel aku ini aku sering bahas tentang New Zealand, info-info buat kalian yang mau pindah ke New Zealand, buat kalian yang mau kerja di New Zealand, terus kegiatan sehari-hari aku juga sebagai ibu di negara orang dengan bisnis sendiri gitu ya. Kalau kalian lagi cari-cari info tentang New Zealand, di channel aku nggak ada niche-nya, nggak ada spesifikasi sebagai ini sebagai itu. Aku hanya suka membagi informasi, aku hanya suka share. Siapa tahu aku bisa membantu kalian yang lagi cari info-info kalau kalian mau pindah New Zealand. Karena dulu waktu aku sebelum pindah ke sini juga aku dan suaminya juga searching ya, apa sih, kayak gimana sih kehidupan di sana, gimana sih New Zealand itu, gimana sih lingkungannya, ya kayak gitu deh ya. Semoga channel aku ini bisa membantu kalian. So please jangan lupa di subscribe, like, komen di channel aku. Dan buat yang mau mencari informasi bisa gampang nemuin aku di YouTube. Hai, kita langsung aja ya. Video hari ini adalah Q&A. Jadi sebenarnya aku udah lama pengen bikin ini dan aku kayaknya bikin voting. Bukan voting, what is this? Apa namanya, kayak ya voting ya. Voting di komunitas aku. Pertanyaan Q&A, kalau aku udah dapat 1000 subscriber, berikan aku pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tapi kayaknya di sini pertanyaannya cuma kayak 2 biji, 2. Orangnya sama juga lagi. Tapi banyak banget pertanyaan di komen. Apa mungkin nggak kelihatan ya ini Q&A-nya di komunitas aku ya, community aku ya di YouTube. Banyakkan pertanyaan ini di komen dan juga banyak yang add Instagram aku langsung nanya-nanya di IG. Aku seneng banget kalau kalian bisa langsung nanya-nanya di IG, karena aku nggak selamanya maksudnya nggak selalu on di YouTube gitu ya. Kalau di IG aku selalu hadir sebisaku gitu, cepet gitu aku responnya. Kadang-kadang karena aku juga punya baby, toddler, aku punya bisnis di sini juga, ya kan? Aku juga urus rumah dan suami gitu ya, Bun. Jadi mohon dimengerti. Oke, sebelum aku mulai, aku mau memastikan, mau make sure, mau mengklarifikasi kalau aku ini bukan pakar imigrasi, pakar visa, agent, atau pokoknya apalah namanya itu, yang bisa memberikan kalian visa gitu. Aku hanya orang Indonesia asli yang migrasi ke sini, dan yang aku berikan informasi ini sebatas sebatas pengetahuan aku dan pengalaman aku pribadi. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Ini aku ambil yang dari komunitas ini, yang dia bener jawab bener nanyanya di sini. Ini aku mention ya namanya. Ini dari Mas Giarto. Halo Mas Giarto, salam kenal. Mas Giarto ini nanya, Met malam, nanya bos. Misalnya saya pakai visa turis, apa bisa kerja di situ? Makasih. Terus pertanyaan yang sama, mirip lah ya. Ini dari Mas Satgas. Satgas anti pembodohan. Lucu ya namanya. Mas ini nanya, boleh tanya Kak, kalau kita masuk pakai visa turis, apakah sampai di kota lokasi bisa untuk diubah jadi visa tinggal atau visa kerja? Oke. Mirip kan? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Jadi aku jawab aja ya, yang 2 ini mirip-mirip. So, apakah bisa kalian datang ke sini sebagai dengan visa turis, terus kalian pas udah di sini kalian ganti visa kerja? Big no. Big no. Itu adalah ilegal. Yes, itu nggak bisa, tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Sangat dilarang keras. Nah itu dia. New Zealand ini sangat ketat banget sama perimigrasian, per visa-visaan ya. Jadi kalau kalian mau benar-benar bekerja di sini ya kalian harus
punya job offer dulu, baru kalian apply visanya. Jadi kalian nggak bisa datang di sini mau pakai visa turis terus jalan-jalan terus kalian stay di sini dan visa kalian udah expire, kalian tetap di sini terus kalian mau ganti visa, itu nggak akan bisa. Yang ada kalian malah jadi cari masalah, mungkin kalian akan dideportasi, which is reputasi kalian itu akan jelek dan kalian nggak akan mungkin bisa balik lagi ke sini gitu. Lebih baik lewat jalan yang lurus-lurus aja gitu supaya lancar semuanya, nggak ada masalah, jadi nggak beban pikiran juga, dan di sini enak gitu hidupnya. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang paling banyak juga nih ya, mirip-mirip sih, mirip-mirip. Dan aku ambil aja dari ini pertanyaan dari Hamsah 8419. Halo Hamsah. Pertanyaannya adalah caranya gimana Kak kerja di New Zealand? Bagi info dong Kak. Banyak banget yang nanya kayak gini Kak. Cari kerja gimana? Kerja di New Zealand gimana? Tinggal di New Zealand gimana? Teman-teman, aku udah bikin videonya yang kalian komen itu. Di situ jelas semua videonya di sini. Kalau kalian mau nonton lagi, nonton dari mulai sampai habis ya, jangan di skip. Di situ semuanya aku jelasin secara detail, sedetail-detailnya. Caranya gimana ya? Akan dicek di sini lagi. Ya di sini aku jawab lagi deh. Aku jawabnya singkat aja ya, karena kan aku udah bikin video khusus untuk ini yang lebih jelas gitu. Jadi gimana caranya tinggal di New Zealand, kerja dan tinggal di New Zealand? Yang pasti first thing first, kalian harus punya job offer. Job offer ini apa sih Kak? Kalau di bahasa Indonesia kan tawaran kerja kan. Yang dimaksud job offer ini kalian sudah mendapatkan pekerjaan gitu. Bukan cuman ditawar-tawarin doang tapi belum pasti kalian kerja di situ atau enggak. Yang namanya job offer yang dimaksud, kalian sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan di New Zealand. Jadi kalian udah melewati proses interview, apalagi sign kontrak. Pokoknya udah pasti kalian itu udah mendapatkan pekerjaan itu gitu. Yang sudah ada hitam di atas putih, sudah ada kontraknya, yang mana perusahaan ini yang kalian dapatin pekerjaan ini harus accredited employer, di mana si perusahaan ini bisa membawa foreigner atau imigran dari luar New Zealand. Nah itu juga surat yang sangat mendukung visa kalian diterima atau enggak. Oke, ini pertanyaannya juga sama, gimana sih caranya mendapatkan job offer gitu. Go to this website. Aku selalu menjawab semua pertanyaan Kak, cari info kerja. Di sini carinya di website www.seek.co.nz. Ini semuanya informasi pekerjaan di sini ya teman-teman. Silahkan di browsing. Good luck. Nomor 3. Ini ada pertanyaan lagi dari Instagram. Aku ambil dari Instagram ya. Ini pertanyaannya dari Panji Anindio Pratama. Halo Panji. Panji sering chat aku nanya-nanya gimana Kak, gini. Aku sih jawab sebisa-bisanya aku ya. Oke, si Panji bertanya. Cara apply visa kerja di New Zealand dan syaratnya. Di sini juga aku mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Ini banyak juga pertanyaannya yang kayak gini. So cara apply working visa dan syarat-syaratnya. So, pertanyaan ini balik lagi ke video yang sudah ku buat sebelumnya, sedetail-detailnya, yang apakah yang kalian butuhkan, bagaimana memulainya gitu. Silahkan ditonton. Aku jawab lagi sesingkat aja ya di sini. Jadi setelah kalian dapat job offer, yang artinya kalian sudah diterima kerja, udah sign kontrak, kalian langsung apply, go to immigration website. Di sini nih aku taruh lagi semua, pokoknya link-link pekerjaan sama website imigrasi aku taruh di sini sama di link di description ya. Terus di situ kalian bisa cari semua informasi sedetail mungkin, seupdate mungkin. Yes, semua ada di situ. Syaratnya dan apa aja dokumen yang kalian butuhkan. Terus kalian pergi ke VFS. VFS ini perwakilan dari imigrasi New Zealand di
Indonesia, adanya di Kuningan. Aku udah taruh juga detailnya di video yang sebelumnya, yang lengkap itu di situ. Nah, kalian ngasih dokumen-dokumen kalian lewat VFS ini, gitu teman-teman. Oke, quick aja ya. Pokoknya syaratnya ya, surat kontrak kalian, terus medical check up, police record, birth certificate, kayaknya ya, bank statement, terus aduh, pokoknya yang aku inget itu seingatku, tapi aku nggak mau salah kasih informasi. Semua sedetail-detailnya kalian harus ke immigration website, please ke immigration website, di situ ada semuanya detail, please. Nomor 4, pertanyaan lumayan ini tapi aku ambil ini yang dari MSP, mobil siap pakai. Oke. Mungkin dia sewa mobil ya teman-teman, jadi bisa di sewa nih mobilnya dari si MSP, mobil siap pakai. Si masnya nanya, apa harus bisa bahasa Inggris kak? Obviously kalian kan akan tinggal dan bekerja di negara yang bahasa utamanya, bahasa pokoknya, bahasa yang dipakai sehari-hari untuk berkomunikasi dengan semua orang di sini adalah bahasa Inggris. Jadi, walau nggak harus kalian tuh bisa yang tahu grammar, yang jago-jago banget gitu, nggak perlu, nggak harus. Sebisanya kalian aja, standar basic aja. Banyak kok di sini orang-orang Asia, terus orang-orang South Africa gitu-gitu, mereka yang nggak ngerti juga bahasa Inggris banget gitu. Yang penting mereka ngerti basicnya gitu. So, it's a key. Aku setiap baca komen ini pasti ngakak banget ya, sumpah lucu banget. Ini pertanyaan dan komen dari Mbak Bunga Mekar. Mbak, sorry aku mention. You're so funny. Jadi dia nanya, Kak, di NZ kalau cebok pakai air atau tisu? Sorry Bunga, Mbak Bunga. Jadi di New Zealand ini kan mayoritas orang di sini ya orang Kiwi, orang European, American, banyaknya gabungan ya, dan Maori gitu ya, suku asli. Dan mereka kan gimana ya jelasinnya? Pengen ketawa mulu jelasannya. Ya pakai tisu ya Mbak, karena di sini culture budaya Barat, dan mereka itu tidak biasa pakai air. Mereka hanya kering-kering aja pakai tisu. Pertanyaan mungkin gimana dengan orang kita gitu ya, yang biasanya dengan gak betah gitu kan. Ya ada shower kan, bisa mandi, bisa cuci-cuci di shower, di bathtub, whatever. Kalian bisa lah diatur. But thanks for the question. Membuat hariku bahagia pokoknya pertanyaan si Mbak Bunga ini. Thank you Mbak Bunga. Nomor 6, aku punya pertanyaan lagi dari Instagram dari Mas Andika Cahya. Halo Mas Andika Cahya. Jadi Mas Andika ini hai Kak, salam kenal ya. Aku Andika, aku kerja dan tinggal di Queenstown. Oh, dia udah tinggal di Queenstown di South Island. Mau tanya dong, gimana ya kalau mau bawa pasangan, apakah kalau kerja bisa disponsorin? Of course. You can bring bisa banget. Apalagi kamu udah kerja di sini, kamu bisa bawa dong, bisa bawa orang tua, bisa bawa pasangan. Pokoknya kalian bisa bawa kalau kalian udah kerja. Kalian hanya menyiapkan sponsor letter aja, surat sponsor ke bawah kalian yang akan menanggung hidup si orang yang kalian bawa ini gitu. Mau menikah, mau belum menikah, mau ibu, bapak, saudara, pokoknya siapapun itu kalian bisa bawa kok. Yang penting keluarga dekat ya. Oke? Lanjut pertanyaan nomor 7, yaitu dari
Balinese Foodie. Halo Balinese Foodie, orang Bali ya nih. Eh, si Balinese Foodie nanya, halo Kak, mau tanya nih kalau sudah dapat job offer atau sponsor dari perusahaan, apa kita harus perlu punya tabungan atau deposit di bank gitu? Oke, and ada lagi satu pertanyaan yang sama, mirip dari Mas Rama Kurnia. Halo Mas Rama. Dia nanya, Kak modal berapa kira-kira bisa kerja di New Zealand? Mirip kan? Ya. Modal. Modal. Kalian nggak butuh modal, Bu, Mbak, Papa, teman-teman. Kalian hanya butuh pekerjaan. Kalian sudah diterima. Dan yang pasti kalian udah tahu akan tinggal di mana ya. Jadi yang nggak harus kalian punya modal 100 juta 50 juta di bank account kalian, nggak. Yang penting kalian udah dapat pekerjaan, udah tetap gitu, udah dapat pekerjaannya, dan kalian udah tahu tinggal di mana, itu urusan kalian lah nanti gimana. Tapi yang pasti kalian akan diminta bank statement waktu apply visanya ya. Tapi as long as kalian udah dapat kerja, kayaknya itu nggak akan berpengaruh deh. Mau berapapun duit kalian, yang penting kalian udah jelas dapat pekerjaan di sini gitu. Good luck. Nomor 8, ini aku ambil lagi dari Instagram. Ini dari Taruna Reso Akbar. Halo. So, dia nanya, hai Kak, izin tanya kalau boleh, minimum wage atau minimum salary di New Zealand ini kan 21,20 dolar sekarang nih ya, per hari ini. Itu apakah itu sama di seluruh kota New Zealand atau berbeda-beda gitu? Yes, of course berbeda. Yang 21,20 ini di Auckland. Setiap kota, Auckland adalah kota terbesar dan pusat bisnis, tapi bukan capital city. Untuk di kota-kota besar ini segitu ya. Tapi untuk kayak di kota-kota kecil, yang lebih kecil, yang populasinya lebih sedikit orangnya itu, dan biaya hidupnya pun, biaya makanan dan biaya lain-lainnya, biaya akomodasinya lebih murah, itu lebih dikit nih gitu. Sesuai lah ya, kayak gitu. Oke? Ya sama lah kayak di Indo, kalau di Jakarta kan lebih tinggi gitu ya gajinya dibanding UMR-nya gitu dibanding di daerah-daerah lain gitu. Sorry, ini update, aku baru bangun. Makanya masih kayak gini. Jadi semalam setelah aku edit video ini, ternyata aku lihat news, berita baru kalau minimum wage, minimal salary sekarang udah naik 7%. Itu di 22,7. Ini biasa, misalnya kalau kalian kerja seminggu 40 jam itu 848 menjadi 908 gitu. Jadi seminggu 9 juta. Siapa yang mau? Terus langsung. Nomor 9, ini pertanyaan bagus. Good question. Ini pertanyaan yang mungkin bisa memberikan kalian more information ya. Dari Mbak Teti Herawati. Pertanyaannya, cara dapat talent visa New Zealand gimana ya? Gimana mendapatkan talent visa New Zealand ini, kayak visanya suamiku ya. Untuk mendapat talent visa ini, visa yang spesial, dan ini sangat amat cepat diproses dan di-granted langsung kayaknya. Ini super. Karena talent visa ini yaitu adalah visa khusus yang dibutuhkan, pekerjaannya, keahliannya yang dibutuhkan oleh New Zealand gitu. Kayak apa sih Kak? Contohnya misalnya yang dibutuhkan yang bisa mendapatkan talent visa ini, ya udah ya yang hal-hal yang sekarang lagi happening, yang lagi hot-hotnya, lagi berkembangnya di New Zealand itu adalah satu, constructions. Terjadi mungkin yang kayak arsitek, terus yang ahli-ahli di bidang pembangunan gitu. Cus, kalian sangat amat berpotensi mendapatkan talent visa ini, dan pasti diterima langsung deh. Terus di health and care atau hospital, rumah sakit, nurse, dokter, yang ahli-ahli itu di kesehatan, cus, kalian bisa mendapatkan talent secepat ini. Karena itu memang lagi dibutuhkan. Apalagi ya,
farmers gitu, perkebunan, yes. Karena New Zealand kan kalian tahu negara yang sangat amat banyak perkebunannya, yang nggak banyak kiwi mau kerja kayak gitu. Jadi mereka butuh banget orang-orang imigran, orang-orang Asia ya, yang mostly mau kerja di perkebunan gitu, perikanan, whatever, pokoknya yang gitulah. Yes. Hospitality itu ya ini ya, kalian tahu kan bagaimana cantiknya New Zealand ini, dan turis-turis itu sangat berkeinginan untuk berkunjung ke New Zealand. Jadi hospitality working itu kayak yang hospitality industri lah, kayak di Bali gitu ya, yang banyak mau kerja di hotel, restoran, retail, apalagi ya, di taman, di cruise ship kayak kapal pesiar gitu, chef, pokoknya kayak gitu, itu sangat dibutuhkan. Cus. Yang punya keahlian itu dan pengen tinggal di New Zealand, merubah nasib kehidupan kalian, silahkan meluncur. Yes. Oke, udah terakhir nomor 10. Ini pertanyaan yang banyak juga dan sudah sering ku jawab juga, tapi iya sih, bagus, kalian sangat sopan ya menanyakan seperti ini. Yang nanya, "Kak, boleh berteman nggak?" Yes, please. Aku di sini mostly kegiatan aku hanya di rumah aja sebagai ibu rumah tangga. Punya bayi, punya toddler. Aku bikin YouTube ini sebenarnya udah dari tahun lalu ya. Aku punya teman-teman Indo di sini banyak, tapi aku jarang banget kumpul-kumpul sama teman-teman. Itu pun kalau bisa doang, karena aku nggak bisa nyetir, bun. Plus juga aku udah sibuk di rumah ya, ngurusin perumahan inilah dan perbisnisan ini gitu. Jadi kalau mau berteman silahkan, aku senang banget kalau kalian mau berteman, bernanya-nanya, cek Instagram aku, nanya-nanya @Instagram aku akan balas sebisa-bisanya aku ya. Tapi kalian juga harus ngerti kalau di sini aku punya kehidupan dan aku nggak, ya aku akan balas sebisa dan semampuku pasti. Oke, kalian mau berteman? I'm so happy. Aku punya salah satu subscriber, oh my god, Mbak Elizabeth. Halo Elizabeth, dia udah subscribe aku udah lama banget, dari awal-awal aku bikin YouTube, dan dia nanya-nanya tentang pernah pindah ke sini juga di Instagram. Si Mbak Elizabeth ini nanya-nanya juga dulunya awal-awal, dan akhirnya dia sekarang udah pindah di sini sekeluarga, dan sekarang dia sudah menjadi loyal customer aku. Makasih banget loh Mbak Elizabeth. Kemarin Mbak Elizabeth order banyak banget dari gift box aku untuk dibagi ke teman-temannya di sini. Thank you so much Mbak Elizabeth. Semoga Mbak Eli masih nonton videoku ya. Oke, jadi so far itu aja yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain di komen ataupun di Instagram aku, di DM Instagram aku, yang akhirnya aku berkesempatan untuk menjawab semua itu dan bikin videonya supaya kalian juga yang lain yang mungkin ya mau nanya-nanya tapi males ngetik komennya, atau ya sekarang bisa lihatkan jawabannya. Semoga video ini bermanfaat, guna buat kalian yang mau cari-cari info tentang New Zealand ya. Kalau kalian ada ide lain aku mau bikin video apa, silahkan komen di bawah. Dan mau nanya-nanya lagi, jangan lupa @Instagram aku dan komen juga di bawah, nanti aku pasti jawab. Thank you so much. See you, bye-bye.